Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta jajarannya, akhinal kiram, guru kita Ustaz Haji Nunu Zakaria, dan yang juga kita hormati Ketua RW 13 beserta pengurus yang senantiasa bersama kita, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jamaah pesantren lansia. Bapak kalau suka di medsos tuh ya, kan banyak pesantren lansia itu ya, bayarnya mahal Pak, cuma 2 hari ya di hotel tuh. Apa yang dikerjakan? Kayak kita gini ya, ngaji, berdoa, berzikir, ceramah, tapi mahal biayanya. Apakah Bapak tidak merasa kalau kita ini semua anggota pesantren? Pesantren, sekalipun kelihatannya begini, ini pesantren lansia karena ngikut orang tua semua ya. Dan Bapak tidak perlu bayar jutaan ya. Tapi ini adalah hikmah DKM membuat prakarsa pengajian semacam ini yang sekarang ditiru oleh lembaga-lembaga ormas-ormas Islam atau kelompok-kelompok pengajian yang dikenal dengan pesantren lansia itu. Sebetulnya kita udah puluhan tahun yang lalu mempraktekkan ini. Itu yang patut kita syukuri, dan kita harus bisa menjaga ini Pak. Terus ya kita jaga dengan sebaik-baiknya ya. Pagi ini saya akan ambil sederhana saja judulnya Pak, menjaga kebersihan bagian daripada kesucian ya. Itu saja. Saya akan awali dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Hadis ini marfu, sangat dikenal, mungkin Bapak juga sudah dengar semua, bisa dijumpai di Sahih Muslim ya. Kata Abdullah bin Abbas ya, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala fa innahuma la yu'azzibani ya, ma yu'azzabani fi kabirin ya, ahaduhuma fi namshi bin namimah wal akhar la yastatiru fil baul. Masih panjang, sambil sebagian aja. Kata Abdullah bin Abbas ya, suatu kali Rasul berjalan di komplek pemakaman ya, lalu berdiri di antara 2 kuburan tuh. Kalau kita di kuburan tuh ya kan banyak tuh. Rasul sama sahabat jalan. Kata Abdul Umar, kenapa Rasul berhenti di antara 2 kuburan? Lalu Rasul ngomong, ya sahabat, 2 pemilik kubur ini sedang disiksa. Oh, 2 pemilik kubur ini sedang disiksa. Kenapa disiksa? Yang satu karena kalau bepergian suka ngadu domba, ya. Yang satu lagi tidak bisa menjaga kebersihannya dari najis. Al-baul itu kencing ya. Dan mereka disiksa bukan karena dosa besar Pak, bukan karena dosa besar. Ma yu'adzibuhum fi kabir, mereka nggak disiksa karena dosa besar, bukan. Cuma karena nggak ada domba, suka ngomongin orang, suka gibah. Yang satu itu ya, yang satu nggak menjaga air seni, kencing tuh Pak ya, ringan aja. Lalu Rasul kemudian ngambil pelepah daun, dalam hadis lain sih katanya sih daun kurma, pelepah kurma dibelah, tancapin 1,
Tapi satu lagi, dua tuh ya. Lalu Rasul berkata, selama pelepah kurma ini belum kering, mereka tidak akan disiksa. Paham ya? Hadis ini memang menjadi perbincangan berat, Pak. Saya tidak akan bahas terlalu panjang ya. Pertama, tentang Rasul tahu ada hamba Allah yang sedang disiksa. Pertanyaannya, apakah yang disiksa itu jasadnya saja, atau jasad bersama ruh, atau ruhnya saja? Itu menjadi tema tersendiri, Pak, pembahasan itu ya. Dalam tasawuf panjang, Pak. Roh itu bentuknya kayak apa? Apa kayak SIM card gini, ya, tempelkan, atau kayak batu baterai, ditempelkan lalu hidup, ya. Orang mati kan gak ada ruhnya ya. Apakah roh itu seperti batu baterai, tempelin kayak robot gitu, nyala dia, ya. Kemudian apakah roh itu seperti bola, kayak begini, kumpul di atas tuh, ya. Tidak ada yang memberikan penjelasan secara jelas, Pak. Tapi ulama kemudian mengambil gambar, ya, bahwa roh itu bentuknya sama seperti jasad kita. Kalau Bapak belajar hologram, ya, ini handphone ini ke depan akan jadi hologram. Hantu, tuh, kan ini nggak berbentuk, ya. Kalau misalnya suster ngesot gitu ya, kuntilanak, kan dia bentuknya ada, tapi kalau dipegang nggak ada kan. Nah, secara umum orang menggambarkannya begitu. Ya. Apakah orang yang dikubur disiksa itu jasad dan ruhnya? Iya. Karena hadis Rasul ceritakan bahwa setelah orang kembali dari makam itu, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya untuk menjawab semua pertanyaan Munkar Nakir, gitu ya. Apakah semua orang yang dikubur itu ditanya Munkar Nakir? Belum tentu, ya. Ada pembahasan tersendiri. Nabi Muhammad bisa ditanya, mana Nabi kita? Nggak mungkin Nabi saya, Nabi kan nggak jawab itu ya. Itu pembahasan tersendiri. Dan apakah orang sudah meninggal itu beribadah pada Allah? Nanti bulan Rajab, malam Isra Mi'raj itu Rasul bertemu dengan para nabi itu, ya. Dan mereka semua sedang sholat. Oke, saya biarkan bahas itu ya. Kembali, bahwa orang disiksa, dikubur, cuma gara-gara tidak bisa menjaga kebersihan kencing itu, Pak. Ya, kita kan suka nganggap sepele ya, wah kencing aja gitu. Kita bersyukur, Pak, ya. Bersyukur pada sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibnu Yaman. Huzaifah ibnu Yaman, Pak, sahabat Nabi, dia disebut sebagai ashabus sirri, Pak. Apa? Sahabat yang menjaga semua rahasia Nabi, para sahabat dia pegang tuh, Pak. Ya, ashabus sirri itu. Kata Huzaifah ibnu Yaman, Pak, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman fada'a bima'in faji'tu bima'in fatawadda. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Kata Huzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW satu kali dia lewat di tempat pembuangan sampah, Pak. Sudah itu tempat pembuangan sampah, ya, kotoran gitu ya. Lalu Rasul kencing berdiri di situ, ya. Lalu Rasul minta air kepadaku. Ya Huzaifah, ambilkan air. Lalu aku datang membawa air, ya, air, dan Rasul kemudian berwudu. Hadis ini, Pak, menjawab hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya, bahwa kata Siti Aisyah, man haddatsakum anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'idan. Hadis sahih juga, Pak. Kata Siti Aisyah, kalau ada orang yang cerita tentang Nabi Muhammad kencing berdiri, jangan percaya. Oh, kata Siti Aisyah, istri Nabi nih.
Kalau ada orang cerita tentang Nabi Muhammad kencing berdiri, jangan kamu percaya. Karena aku tidak pernah melihat beliau kencing kecuali duduk atau jongkok. Paham Pak ya? Sama-sama sahih Pak hadis ini Pak. Tapi kemudian para ulama menyimpulkan bahwa memang utamanya tuh kencing itu duduk, jongkok ya. Bayangkan Pak, kalau nggak ada hadis yang membolehkan kencing berdiri, kita keteteran Pak, paham nggak? Bapak akan menemui kesulitan. Kalau banjir gimana kencing berdiri? Kencing duduk, ya. Kalau Bapak pergi kemana-mana, susah untuk bisa kencing, selalu duduk. Hadis ini menolong kita Pak. Sekarang Allahu Akbar, Allah ini punya cara, ya, memudahkan ibadah tuh. Sehingga Huzaifah bin Yaman sampai dia tahu hadis siri dan dibuat dalam kitab-kitab sahih. Bayangkan kalau nggak ada hadis ini susah hidup kita Pak. Ya, sama dengan hadis kata beliau, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Ya. Faman nasya falyastaqi'a. Dan sekali-kali kamu minum sambil berdiri, ya. Kalau kamu terlupa makan minum berdiri itu kamu muntahkan. Tuh. Kata Abu Hurairah tuh Pak. Tapi untung Abdullah bin Umar ya pergi bersama Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, hadis sahih Pak, di Bukhari Muslim ada semuanya itu. Kata Abdullah bin Umar, ya, kunna na'kulu inda ahdi Rasulullah SAW, nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qa'iman. Ini kata Abdullah bin Umar nih ya, hadis sahih Pak. Kami pernah pada waktu zaman Nabi makan barang-barang Nabi. Tapi kemudian kami berjalan, makan sambil jalan. Dan kami juga minum sambil berdiri. Abdullah bin Umar makan, minum sambil jalan dan berdiri. Tuh. Hadis ini kemudian menjawab tuh hadis sebelumnya yang mewajibkan orang makan, minum harus duduk. Nah, dari dua hadis kencing berdiri, makan berdiri tuh ya, para ulama seperti Imam Syafi'i menempatkan bahwa itu semua hukumnya makruh, tidak haram. Pembaya, tadinya wajib harus makan duduk, minum duduk, kencing duduk, nggak boleh tuh Pak. Tapi kalau ada hadis ini, maka yang tadinya wajib itu jadi makruh. Pembaya, ini semua ada kemudahan Islam yang diberikan kepada kita semua. Itu ya. Sama seperti kita sholat. Perbandingan aja dulu. Sholat, tuh habis sholat, ya, kita disunahkan harus nengok ke belakang, ke kiri atau ke kanan, dan baca wiridan, baca sholat, baca manakib tuh, ya. Sebelum orang itu menjadikan itu harus, nggak boleh enggak. Ya. Tetapi ada hadis lain yang Rasul habis sholat salam itu pergi. Paham Pak? Habis salam, assalamualaikum tuh, langsung berangkat dia pergi. Nggak baca manakib, nggak baca istighfar, nggak baca sholawat, pergi. Ya. Artinya apa? Boleh. Kalau kita ada uzur, ada keperluan, ya boleh. Kita salam kan sholatnya sudah selesai Pak. Kan sholat itu dibatasi, dimulai takbir dan tutup dengan salam. Tapi kalau kita mau baca manakib, baca wiridan, baca itu tambah bagus. Kan ada di antara doa yang mustajab kalau dibaca setelah sholat wajib. Saya teruskan ya. Jadi kencing ini Pak penting Pak. Sekalipun kita boleh kencing berdiri itu, tapi harus dijaga jangan sampai ada percikan. Ya. Percikan kencing itu yang muncrat pada kita. Apakah hadis ini berlaku bagi pria dan wanita? Iya. Ibu-ibu, mohon maaf Bu ya,
Boleh kencing berdiri. Oh, nggak mungkin dia bilang. Saya tanya sama ibu-ibu nih, kalau bapak ibu di hotel atau di rumah mandi pakai shower, air panas ya atau air dingin, mandi pakai shower, bapak-bapak ibu-ibu, kalau saya baca buku-buku itu ya, ibu-ibu tuh sering kencing berdiri pada waktu mandi pakai shower. Itu lagi mandi, mungkin kita lagi mandi kan, lagi mandi, ibu-ibu mandi pakai shower, berdiri itu kan ya, kencing dia, tolong, coba tanya dah, buat itu ya, tuh, iya, bagi pengalaman sering keluar negeri, begitu, kan nggak ada bak mandi, kalau di pawatan ya, pakai shower semua, nggak ada paniuk, nggak bisa, dia, tuh. Atau mohon maaf, yang suka berenang, bapak-bapak ibu lah, pernah ngalamin kencing sambil berenang, berdiri, pernah, ya, tuh, sampai kalau kesel sama gurunya, guru renang, Pak, saya kencing, ya, kan dia jatuh kalau kita kencing, ini guru renang nih, mohon maaf ya, saking kesel sama guru renang, dikencingin Pak, waktu berenang tuh. Paham ya? Kan berdiri. Gitu ya. Kembali. Jadi sekalipun kita boleh kencing berdiri, tetap harus jaga. Jangan sampai ada percikan. Lah kalau mandi pada air mengalir, kan langsung disucikan. Paham ya? Kalau kita berenang kencing kan langsung disucikan dengan air yang lebih dari 2 kulah. Ya, langsung suci kan, langsung bersih. Oleh karena itu najis itu ada 3, Pak. Najis itu dalam hukum fikih Imam Syafi'i ya 3. Pertama, najis mughaladah, berat atau sakilah, berat tuh, ya. Askol berat. Cuma 2, anjing dan babi. Baik kencingnya, kotorannya, air liurnya, bahkan kulitnya pun sebagian ulama kalau basah nempel ke kita, paham Pak? Najis. Ada yang mempertentangkan. Tapi saya ambil yang kalau babi anjing itu basah nempel ke baju kita, maka anjing najisnya. Atau sebaliknya, baju kita basah nempel ke anjing, ke babi yang basah, ya najis. Paham Pak? Baju kita basah atau anjing yang basah, ya baju kita kering, nempel, bersentuhan tuh, ya najisnya. Bapak cuci mobil di tempat pencucian mobil tuh ya, tiba-tiba ada anjingnya tuh kan, setelah siram air masuk ke mobil kita, duduk di jok tuh, coba dalam pandangan situ najis Pak, paham ya? Mesti dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hati-hati tuh Pak, kita disuruh berhati-hati dalam perkara najis ini Pak. Karena tadi hukumannya kan berat Pak, disiksa. Gambar ada seorang profesor namanya Azakov dari Siberia Pak, dia orang Rusia Pak, dia peneliti patahan minyak Pak, dia ahli minyak, perminyakan Rusia itu. Dia gali tuh Pak, Azakov itu terkenal sekali dia gali pipa minyak tuh sampai 15.000 meter, 15 kilo. 15 kilo itu dari sini sampai mana Pak? Sampai Setiabudi mungkin ya. Ya, Setiabudi. Pipa tuh digali sampai 15.000 meter Pak. Untuk mengetahui patahan. Dan di ujungnya ada alat perekam. Ya. Perekam dan sensor, ada kamera gitu ya. Kalau kita kan ke Bapak yang suka pernah endoskopi itu ya, penyakit usus yang rusak tuh infeksi kan dimasukin pipa kabel, ujungnya kamera kan, kelihatan usus tuh ya. Dia juga sama, di ujung pipanya itu ada kamera dan alat perekam. Setelah diangkat perekam dan kamera itu terdengar bunyi Pak, bunyi yang aneh. Dia pikir suara patahan gempa, bukan Pak, tapi suara jeritan yang ramai. Lalu cek ke
kepada para ahli, Pak. Suara apa ini? Kata para ulama, ini suara manusia menjerit-jerit, Pak. Kita ilmu, Pak ya. Ilmu jadi memperkuat keyakinan bahwa ternyata ada orang disiksa sekarang ini, ya. Dan jeritannya menakutkan, Pak. Takut sekali. Artinya apa? Kesimpulannya itu menyeramkan dokumen itu, Pak. Dan itu ada. Nah, ini harusnya menambah keyakinan kita tentang benarnya ada siksa kubur. Ya. Bukan siksa neraka ya. Siksa kubur. Begitu ngerinya. Ya. Dan itu salah satu di antaranya penyebabnya perkara sepele. Kencing. Ya. Kalau nggak didombakan ya relatif lebih berat ya. Biasanya ibu yang paling banyak, Bu ya. Itu kencing berikan kita, Pak. Ya. Jadi kalau najis mughaladah cukup babi dan anjing, selesai. Yang kedua najis mukhafafah yang ringan tuh ya. Dulu kita belajar kan waktu kita SD SMP tuh tentang jenis air, jenis najis kan belajar kita lupa. Najis mukhafafah tuh yang ringan nih kencing bayi tuh yang belum 2 tahun dan makannya minumnya hanya susu saja. Sampai ya. Baik kencingnya maupun muntahnya nggak perlu dicuci, cukup dikepret aja, percikan air. Terus, ya, Nabi dulu pernah gendong anaknya Muqais, ya, belum 2 tahun, baju sorbannya kena kencing, bayi itu ya, ambilkan air, tidak dibanjur dan tidak dibuka bajunya, ambil air, ambil pakai tangan gini, ya, kepretin, selesai. Imam Syafi'i mengajarkan usahakan jangan sampai airnya mengalir. Misalnya di baju nih, dikepretin jangan sampai airnya ngalir ke yang lain. Ya. Maksudnya jangan banyak-banyak. Ya. Simbol aja, percikan air. Ataupun muntah, muntah bayi yang belum itu apa namanya? Gumam. Gumuh. Nah, gumuh kan kalau bapak nanti punya cucu nih ya, depannya cucu semua kan sini ya. Nanging kong gara-gara nyandung cerat gomong muntah ya ke baju tuh nggak perlu dicuci bajunya ya, bersihkan aja ke tisu ya. Ambilkan air tuh kan najis Pak, muntah kan najis ya, muntah tuh kan cairan perut, satu keluar dari mulut, satu keluar dari bawah, dubur kan, sama. Bersihkan kepertin ya, percikan air itu. Ada satu lagi, mazi. Mohon maaf nih ya, Bapak Ibu semua, mohon maaf dulu. Kalau Bapak suka nonton film-film yang tidak sehat, ya, keluar, ya. Dulu zaman saya kecil nggak ada Pak. Adanya apa tuh? Stensilan. Ada enggak? Ada ya, Valentino Rossi, bener, pare, belum pare, Pak? Loh, waktu kecil saya, ya, baca buku itu, ya, diajak teman-teman gitu ya. Itu repot Pak, ya, buku Valentino Rossi itu, sekarang jadi pembalap dia. Dulu penulis buku itu, buku setan namanya. Nah itu kalau tidak sampai apa namanya ereksi, bukan sampai apa namanya apa tuh gairah tuh puncak apa orgasme, mohon maaf ya saya nggak karena jarang Pak saya jarang orgasme jadi nggak apa. Kalau bapak-bapak kelihatan sering orgasme nih ya, masih kelihatan. Klimaks tuh kan ada istilah baru. Jadi kalau cuma terangsang gitu aja, mesti ada cairan. Nah itu kata Rasul bilang apa? Wanadofar jaka, ya. Cukup kepretin air aja, nggak usah dicuci, paham ya? Karena dia bukan najis, tapi dia semacam cairan gitu ya. Mazi namanya, mazi. Dipercikan saja. Sekalipun mazhab Syafi'i tetap dicuci dulu ya, baru berwudu. Tapi nah hadisnya cukup dipercikan. Jadi 3 perkara aja.
Najis mukhafafah itu bayi ya dan mazi tadi. Yang ketiga najis mutawassithah, najis yang umum ya, orang dewasa termasuk perempuan bayi. Kalau dari laki-laki kan, perempuan bayi sekalipun belum 2 tahun dan masih minum susu tetap dianggap najisnya mutawassithah, tetap harus dicuci, dibersihkan, tidak bisa dikepret dengan air atau dipercikan air ya. Istimewanya perempuan saya kurang tahu kenapa, itu urusan Allah dan Rasulullah, tidak ada jawaban ya tentang perkara ini, tapi kita ikut. Sama tidak pernah ada jawaban kenapa najis mughalladhah mesti dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah, nggak akan Bapak temukan jawabannya ya. Sama dengan Bapak kenapa sholat subuh 2 rakaat, nggak akan Bapak temukan jawabannya. Kita sebagai orang Islam dituntut untuk beriman, ya, percaya, termasuk sisa kubur kita dituntut percaya juga. Kenapa? Karena ada Quran dan hadis. Jadi kalau najis mutawassithah ini dia harus dibersihkan. Ada 2. Pertama najas ainiyahnya, yang kedua najas hukmiyahnya. Najas ainiyah itu najis berupa bengkelek tuh kelihatan Pak. Di sini ada kotoran misalnya kucing ya. Kan kita parwe eta naon eta? Jika tai kucing lain. Bener tuh tai kucing. Ah, dideketin tai lain. Coba sekali deketin, ada bentai kucing, bicara ke saya, letak, bentai kucing, bener, dia ikut-ikutan, oh bener tenang Hasan, ikut-ikutan, dia nggak tahu, saya itu pakai trik nyoleknya, nyolek pakai telunjuk, yang saya jilat pakai jari tengah, dia nyolek pakai telunjuk, dijilat pakai jari tengah. Saya pakai 2 jari, satu yang sini, satu pakai jari. Ilmu. Kalau bapak kata seorang gitu caranya. Colek pakai telunjuk, jilat pakai jari tengah, kan? Nanti dia ikut-ikutan Pak. Bener Pak, ini saya ngajar apa jadi dosen gitu ya. Begitu ngecek pantat ayam itu kan ya, saya cok pantat ayam, saya jilat. Tapi saya jilat bukan telunjuk, masuk ikut-ikutan. Saya teruskan. Dan jadi najis mutawassithah itu bendanya itu bersihkan dulu, buang dulu ya, buang dulu, baru disiram pakai air sampai hilang warna, rasa dan bau. Bersihkan dulu. Mungkin tidak harus dibanjur pakai air seember, enggak. Sekarang kan ada pakai apa tuh namanya, semprotan itu ya, semprotan tuh, serot. Nah bersihkan gitu ya, bersihkan lagi terus bersihkan itu. Nah, cukup itu aja. Jadi nggak perlu harus pakai 1 ember. Dulu zaman Nabi ada orang Arab Badui itu kencing di pojok masjid Pak. Ya, orang kencing, orang namanya Arab Badui, dia nggak ngerti. Orang ngerti tuh banyak nakal juga dulu mah ya, Badung ya. Kencing di pojok masjid, di dalam masjid Pak. Itu sahabat bilang, gue gampar aja orang kurang ajar. Jangan. Ambilkan air, ambil gayung itu, siram, selesai. Gak usah dibersihin lagi, siram. Cukup, kan pasir kan, kering dia. Kalau kita kan karpet Pak, ya. Karpet disiram basah semua, dia. Bersihkan dulu kotorannya, itu yang najis ainiyah. Baik kencing ataupun kotoran feses, baik kencing hewan ataupun kencing manusia, kotoran manusia ataupun kotoran hewan, bersihkan. Memang ada najis yang ma'fu, yang dimaafkan, seperti kotoran cecak, ya, burung yang kecil tuh kayak, maaf nih Pak Iwan suka bersihkan, itu masih dimaafkan. Dan najis yang dima'fu, ya, yang dimaafkan, nggak apa-apa. Atau darah nyamuk tuh. Darah kan, najis kan, dia najis yang ma'fu, yang dimaafkan ya. Jadi ada beberapa najis yang dia dimaafkan. Contoh misalnya khamar, minuman keras itu haram, tapi kalau berubah jadi cuka halal. Paham Pak? Belum, tapi itu cuka.
Sebelum jadi poem dia jadi haram. Hamar ya. Tapi sudah berubah jadi cuka, udah agak asam tuh ya. Halal dia. Paham ya? Bangkai binatang tuh ya atau tikus haram dia Pak, najis dia Pak. Kalau kena badan suci. Tapi kalau sudah berubah jadi belatung itu halal. Ini nggak ada najis. Paham Pak ya? Belatung tikus yang tadinya haram itu najis tuh nempel di kulit batu. Aduh, kena belatung tikus. Nggak apa-apa. Dia bukan najis. Paham Pak ya? Jadi ini semua adalah pelajaran yang perlu kita ketahui agar kita bisa selamat dari siksa kubur. Tadi najis yang ainiyah, yang kelihatan ya, bendanya bungkelek, misalnya kencing, ada bekasnya kan masih basah nih, kelihatan bergaris itu kan, buru-buru cuci ya. Ada najis yang hukmiyah ya, kelamaan. Anak kita, bapak bawa cucu kencing, dijemin, kering dia, cuma ada bekasnya aja. Itu najis hukmiyah. Bagaimana hukumnya? Tetap harus dibersihkan. Kalau kita tahu itu najis, bersihkan. Ya, bersihkan. Sekalipun kalau dibiarkan lama dan tidak diketahui, dia tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu itu najis hukumnya, tetap kita harus bersihkan. Paham ya? Karena sinar matahari itu bisa mensucikan. Apa contohnya? Kalau bapak punya jemuran, tuh ya tali jemuran itu kena kencing, burung atau apa kan nempel jemuran itu najis Pak. Tapi kalau sinar matahari dia jadi suci. Paham ya? Bapak jemur, ada kotoran situ, ya nggak apa-apa, karena sudah disucikan dengan matahari atau dengan tanah. Waktu Nabi sholat, ya sholat berjamaah nih, Nabi tiba-tiba buka sendalnya, dilempar Pak di sudut tuh, ya lempar. Makmum semua ikut-ikutan Pak. Makmum semua ikut-ikutan buka sendalnya, dilempar juga sama semua. Semua satu masjid itu ngelempar sendal. Selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa? Tadi kok lempar sendal? Jadi kami ikut-ikutan semua Rasulullah. Ya, ini sahabat kami Pak. Apa yang dikerjakan Nabi dia tiru. Ya, nanti Bapak baca surat Al-Hasyr. Jadi kita baca surat Al-Hasyr itu pagi itu ya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa aja yang dikerjakan Rasul itu ditiru. Ya. Sahabat Nabi nih Pak. Apa yang dilarang Nabi itu ditinggalkan. Dia nggak pernah tanya, ya Rasul itu wajib apa sunnah? Enggak. Itu haram atau makruh enggak tanya. Pokoknya yang Rasul kerjakan, sahabat kerjakan. Sami'na wa ta'na. Ya, kita harus begitu juga kalau bisa ya. Itu hadisnya sahih enggak? Enggak perlu. Karena yang ceritanya kan orang yang bisa dipercaya, yang sikoh, enggak perlu itu ayatnya benar enggak? Kalau tidak, hadisnya sahih apa enggak? Atau dhaif? Enggak. Ya. Orang yang kita percaya, nih guru kita misalnya, kita yakin kesolehannya, bapak enggak perlu tanya itu hadisnya sahih enggak? Enggak perlu Pak, repot, kelamaan. Dah, yang dikerjakan boleh nanya boleh sebagai sebuah ilmu, tapi juga nggak perlu terlalu detail ya. Nabi nggak pernah tanya. Terus bilang tadi kita sholat, Jibril datang ngasih tahu kalau di sendal saya itu ada kotoran ya, waktu kotoran unta, kucing ataupun anjing atau apa zaman dulu, itu najis, tidak sah waktu sholat. Paham Pak? Kalau ada najis kita sholat tidak sah. Nabi dia buang tuh sendalnya tuh. Ada najis. Apa itu najisnya pada baju kita nih, misalnya najis, buang. Selesai gitu Rasul bilang gini, cara mensucikannya gampang. Kamu pakai, kamu gosok-gosok tuh di tanah di luar tuh. Paham nggak Pak? Sendal ada najis tuh, nggak usah dicuci di kamar mandi, disikat, nggak usah. Gosok-gosok saja dengan tanah pasir di luar itu tanah. Dia pakai kaki sambil jalan tuh suci dia. Dulu sahabat Nabi ini saya lupa apa, Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim. Dia tanya, ya Rasulullah bagaimana kalau baju gamisan ini panjang, mukenanya panjang, sampai ngegusur tanah, ya. Kira-kira kalau ada kotoran gimana tuh? Rasul bilang, bukankah kamu berjalan di atas tanah? Kalau sebelumnya ada kotoran yang nempel, maka akan dibersihkan dengan tanah berikutnya. Paham Pak? Ya, mukena yang kotor,
najis misalnya ya, karena istri Nabi ini jalan di atas pasir ya, maka mukena yang kotor itu bisa dibersihkan dengan pasir itu cukup mensucikan. Pak, kalau kita tahu hukum, Pak, kan enak ya. Kalau kita sudah tahu, oh caranya begitu, iya, ringan aja. Kembali, kalau ada najis yang hukumnya tadi itu tetap bersihkan, ya bersihkan. Kita di sini kan ada teman-teman yang bisa bantu, ya, bisa disemprot pakai air tuh, bisa disedot pakai kita punya vakum cleaner kan ya, pakai manfaatkan itu sedot biar bersih, ya bagus kan. Sehingga apa? Sehingga kita yakin mendapatkan jaminan untuk ibadah ini bahwa ini tempatnya suci. Kan salah satu tahuru miftahu sholat, kesucian itu kuncinya sholat. Ya. Bapak nggak bisa sholat kalau nggak suci dulu. Ya, jasmaninya, tempatnya, bahkan rohaninya. Baru Bapak bisa sholat. Sebelum itu bersihkan dulu semua. Nah, oleh karena itu saya berharap kita semua jaga nih ya kesucian ini, terutama masjid, teman-teman yang datang ke masjid ini. Kalau misalnya pakai mohon maaf ya, pakai tongkatnya bersihkan dulu ya. Kalau pakai bawa kursinya bersihkan dulu, atau bawa anak, bawa cucu tuh ya, jangan sampai dia main keluar kaki kosong masuk ke tempat sini ya. Jangan juga tuh. Sayang kita capek-capek ibadah tapi ternyata tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga teman-teman yang suka ke toilet ya. Jaga tuh, jangan sampai percikan tuh. Kalau Bapak misalnya nggak bisa tegak, cari karet. Gitu. Kadang-kadang kencing ini susah Pak ya. Dipegangin, dibetot, balik lagi dia. Dia udah kayak ngeper, kayak karet. Mengkerut, ditarik, mengkerut lagi. Apalagi kalau pakai celana repot kan, satu megangin celana. Ya Pak ya, ini pengalaman saya sering ketemu teman-teman ya yang udah tua ya, kasihan dia repot. Satu pegangin celana takut berhoror, satu pegangin ya, didiemin balik lagi dia. Kan ini ke celana kan, ke kaki, ke sepatu tuh beler lah gitu. Pegangin, cari karet, ikat di keran. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya sih panjang materinya ya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu bagi kita yang kita diberikan kemudahan untuk melaksanakannya. Kan Islam ini mudah Pak. Islam ini kalau sudah tahu hukumnya mudah, ringan, nggak perlu rumit-rumit. Bapak nggak perlu cari air di sana kemari ada debu, ya tayamum selesai, gitu ya, nggak repot. Kalau kita mau belajar saja, mau mengaji di pesantren lansia muhajirin. Ini pesantren lansia muhajirin, Bapak datang tiap Sabtu Minggu, kultum situ, semuanya ilmu yang disampaikan itu. Ya, nggak ada cerita-cerita politik, nggak ada. Semuanya ilmu, ya, ilmu disampaikan, yang semuanya diharapkan berguna bagi kita semua di akhir-akhir umur nih. Ya, oke masalah sudahlah. Sisa umur ini ya belum terlambat untuk memperbaiki semuanya ya, agar kita bisa mendapatkan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.